Shalom Bapak Ibu Saudaraku Jemaat GBI Epicenter of Mercy yang saya kasihi. Biarlah sekalipun dalam posisi ibadah online untuk minggu ini, saya berdoa keadaan Bapak Ibu sekalian baik-baik saja. Sengaja saya adakan ibadah online saja, onsite sementara kita tiadakan karena situasi pandemi dan segala varian yang baru sedang berinteraksi dan bereaksi sedemikian rupa luar biasa untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan serta menghindari kerumunan, juga mengikuti arahan daripada pemerintah beserta surat edaran daripada Sinode GBI. Biarlah kita beribadah secara online. Dan saya percaya sekalipun online, lawatan Tuhan turun atas kita, jamahan Tuhan turun atas kita. Bahkan mukjizat bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh ketika kita mengikuti ibadah online saat ini. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita, biar Tuhan yang menuntun kita. Biar Tuhan yang menolong kita dan biar Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kita pengharapan demi pengharapan. Sebab kalau melihat situasi yang seperti ini, sepertinya pengharapan itu pudar, pengharapan itu luntur. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya atas kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Biarlah firman Tuhan yang menguasai kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat minggu ini Engkau izinkan kami duduk diam dalam ibadah online yang kami ikuti. Kami percaya ini bukan ibadah online biasa, bukan ibadah-ibadah yang sekedar kami ikuti, tetapi ibadah yang mengandung jawaban, ibadah yang mengandung keteguhan, kekuatan, jawaban dan pengharapan. Sebab kami tahu persis, hanya di dalam Tuhan kami mendapatkan kelegaan, di dalam Tuhan kami mendapatkan kepastian. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dimampukan berdiri di atas kaki kami. Itu juga semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mau duduk diam, kami mau konsentrasi, kami mau arahkan iman pengharapan kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar, kami taruh dalam loh hati kami, dan Engkau memampukan kami menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu. Urapi setiap kami dimanapun kami berada. Kuasa Allah turun atas kami, dalam rumah kami masing-masing, mungkin kami dalam perjalanan, mungkin ada di antara kami yang ada dalam perawatan di rumah sakit. Di dalam nama Yesus kami mau deklarasikan, oleh karena firman-Mu kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Bapa, sampaikan isi hati-Mu, dan IT, wifi, sarana prasarana yang kami pakai boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu banyak kalau kita melihat hari-hari ini pengharapan seseorang akan kesehatan, akan berkat, akan mujizat, akan pengharapan, itu mengalami koreksi, mengalami kemunduran. Bahkan masalah yang kita hadapi terkadang kita entertain sedemikian rupa. Masalah yang seharusnya kecil mengembang menjadi besar. Masalah yang biasa menjadi luar biasa. Hal-hal yang seharusnya sepele menjadi masalah yang sangat spesifik. Karena kita mengentertain, kita mencoba memblas masalah itu, sehingga masalah itu seolah-olah menimpa kita dengan keadaan yang luar biasa. Dalam ibadah yang indah ini,
saya berdoa, saya berharap, saya meminta, saya mendorong saudara. Mari, sekalipun di luar sana masalah silih berganti tidak pernah berhenti, saya mau katakan Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya jawaban, Tuhan punya kemenangan, Tuhan punya kemampuan untuk melepaskan kita dari segala jerat sangkar burung. Dan Alkitab dengan jelas menandaskan kita, orang benar tidak akan pernah jatuh terjerembab. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Banyak orang saudaraku ketika musim-musim seperti pandemi seperti ini, justru mendekat kepada Tuhan pun mulai malas. Berdoa pun mulai jamnya dikurangi. Apalagi ibadah secara onsite. Termasuk persembahan demi persembahan mulai dikoreksi dengan banyak dalih dan alasan. Suatu ketika saya pelayanan di satu tempat di kota Jawa Barat, ibadah onsite. Sebelum ibadah saya berdiskusi dengan beberapa pengerja di gereja itu. Mereka bilang begini, Pak, rahasia sukses di balik pandemi ini salah satunya, ingat, saudara boleh catat, salah satunya adalah tidak mengurangi persembahan yang kami bawa ke rumah Tuhan. Saya berpikir, how come? Sementara penghasilan terkoreksi, sementara bisnis mungkin mengalami penurunan. Mereka jelaskan selanjutnya, justru ketika kami fokus kepada Tuhan, justru ketika kami tetap menabur di masa kering. Dia ceritakan tentang Ishak dalam Kejadian pasal 26. Ada di tanah Gerar ketemu dengan Abimelek. Ishak sang perantau, Ishak yang mengalami pergumulan di masa kering, Ishak yang mengalami masa susah di mana hujan tidak turun. Justru Tuhan berkata apa kepada Ishak? Ada dua hal yang penting yang saya mau tegaskan dan pengerja disampaikan kepada saya. Yang pertama dia bilang begini. Yang pertama firman-Nya berkata apa? Don't go down to Egypt. Janganlah engkau pergi ke Mesir. Padahal Mesir adalah satu country yang maju, peradaban yang luar biasa in that time. Satu kemakmuran, satu kesenangan, satu sukacita yang luar biasa harusnya di Mesir. Tapi Tuhan bilang apa? Don't go down to Egypt. Artinya, Ishak, engkau tinggal. Engkau harus ada di Gerar. Engkau harus ada di mana engkau ada saat ini. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita dianjurkan oleh pemerintah work from home. Mungkin hari-hari ini termasuk saya gembala sidang selalu mengingatkan, kalau tidak terlalu urgent, kalau tidak terlalu penting, gak usah keluar rumah. Dan hari ini pesan Tuhan jelas, jangan tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya jawaban, Tuhan punya kemampuan untuk memulihkan keadaan kita. Yang kedua, Ishak saudaraku di musim kering, di musim susah, di musim paceklik, di mana keadaan sulit, justru Tuhan berkata apa? Tabur. Tabur. Ishak punya alasan untuk bilang, Tuhan, gandum yang ada pada kami sedikit. Atau dia bilang begini, Tuhan, air yang ada pada kami sangat terbatas. Tapi Ishak tidak berargu dengan Tuhan. Dia tidak beralasan, tidak berdebat di hadapan Tuhan. Dia tetap tabur, dia siram. Dan saya percaya nyiramnya bukan hanya dengan air, tetapi dengan air mata. Alkitab mengingatkan, kalau saudara baca Kejadian pasal 26 dan seterusnya, Ishak dibuat berhasil, Ishak dibuat sukses, Ishak dibuat kaya, semakin hari semakin kaya, kian lama kian kaya, tambah kaya. Ini yang bicara firman Tuhan. Apa situasi kita hari-hari ini? Apa yang kita hadapi? Jemaat Epicenter of Mercy, saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Stay home, tapi rohmu tetap vertikal mengandalkan Tuhan. Dan jangan hitung-hitungan sama Tuhan, sebab segala sesuatu
berasal daripada Tuhan, dan berkat juga berasal daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita, pemberitaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Ada satu perbandingan, ada satu pilihan yang luar biasa, dan saya berdoa semua kita memilih apa yang Tuhan mau, memilih apa yang Tuhan tawarkan, memilih apa yang Tuhan bukakan buat kita. Sebab apa yang berasal daripada Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Sebab apa yang berasal daripada Tuhan itu mendatangkan hidup yang kekal. Sebab apa yang datang daripada Tuhan itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Amen. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dengan jelas firman Tuhan berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Mungkin bukan barangmu yang dicuri, mungkin bukan hartamu yang dicuri, mungkin bukan uangmu, emas perak berlianmu yang kau dicuri oleh iblis. Tetapi mungkin hari-hari ini karena kekhawatiranmu, karena masalahmu, karena tekanan yang kau dapatkan, sukacitamu diambil oleh iblis. Damaimu hilang, dicuri oleh iblis. Yang ada kekhawatiran, yang ada kekecewaan, yang ada ketertolakan, yang ada luka batin. Pada akhirnya itulah yang membuat iman kita tidak bangkit. Itu yang membuat saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang saya kasih, itu yang membuat kita tidak bisa tegak berdiri menyongsong masa depan, menyongsong kehidupan, melihat penyertaan yang sempurna. Kenapa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, selanjutnya membunuh dan membinasakan. Kalau hati ini sudah hampa, saudaraku, beriman pun sulit. Kalau hati ini sudah a priori, mendapatkan mukjizat pun juga sulit. Kalau hati ini sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, keraguan, tidak fokus, bagaimana mungkin kita mendapatkan penyertaan maksimal di hadapan Tuhan? Tetapi berita sukacitanya, ayat B-nya berkata, aku datang. Yesus menghampiri saudara, Roh Allah melawat rumah tangga saudara, Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya atas saudara, dan firman-Nya berkata, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saya tidak mengatakan harta benda ukurannya, saya tidak mengatakan emas perak permata berlian ukurannya, saya tidak mengatakan properti yang banyak, mobil yang banyak, tidak. Paling tidak kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan ucapan syukur ada atas hidup kita, sebab kita mengundang hanya Yesus Kristus Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Amen. Hari-hari ini saya ajak saudara, gak usah lagi melihat angka-angka yang positif, tapi kita berdoa, biarlah kesembuhan demi kesembuhan, mukjizat demi mukjizat, penyertaan demi penyertaan terjadi, supaya bangsa ini mengalami terobosan, supaya lingkungan kita mengalami terobosan, supaya kota di mana kita tinggal mengalami mukjizat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, aku datang supaya saudara dan saya mendapatkan hidup. Bukan asal hidup, bukan hidup yang pas-pasan, bukan hidup yang meminta-minta, bukan hidup yang kekurangan, bukan hidup yang penuh dengan kekhawatiran. Tapi Alkitab mengingatkan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Ya, sebab Tuhanlah yang menuntun kita, sebab Tuhanlah yang menolong kita. Makanya dalam surat Yesaya pasal 41 ayat 10 dengan jelas mengatakan, jangan takut anakku, sebab aku adalah Allahmu, kata firman Tuhan. Jangan bimbang, sebab aku yang memegang engkau dengan tangan kananku. Bahkan aku Tuhan yang akan membawa engkau kepada kemenangan.
Artinya kalau Yesus hidup atas hidup kita, berarti janji itu kita akan terima. Ketika Yesus yang menguasai hidup kita, berarti kita berjalan dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Yang mempunyai langit dan bumi. Tidak ada kuasa lain yang lebih berkuasa di bawah kolong langit dan bumi ini selain kuasa daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepada Yesus. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepadanya. So, kalau kita sadari ini penting, kita sadari ini luar biasa, alasan apa kita kendor di hadapan Tuhan? Alasan apa kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Alasan apa kita undur daripada Tuhan? Allah tidak pernah kekurangan cara menggenapi setiap janji firman-Nya. Yesus tidak pernah lalai menepati janjinya. Bahkan tidak sekali-kali Dia meninggalkan saudara dan saya. Dalam pergumulan, dalam masalah, dalam sukacita pun Tuhan tetap ada buat kita. Haleluya. Amen. Saya bacakan ayat berikutnya, Mazmur pasal 32. Ayat yang ke-8. Lihat firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan advice buat kita. Tuhanlah sumber guidance kita, Tuhanlah sumber jalan keluar atas masalah kita. Tuhan berkata, kemana jalan yang engkau tempuh, Tuhan akan tunjukkan. Pertanyaannya adalah, hari-hari ini kita berjalan menuruti keinginan daging kita, cita-cita kita semata, atau kita merelakan diri, tangan yang perkasa itu menuntun kita. Ada amin. Haleluya. Memang ketika tangan kita dituntun oleh Tuhan, bukan berarti jalannya semuanya mulus. Tidak. Memang orang yang dituntun Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Tapi dengar, sekalipun dalam pergumulan, masalah, himpitan dan tekanan, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Yang setuju katakan amin. Mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan mengawasi kita. Kita bisa tidak jujur dengan pasangan hidup kita. Kita bisa mengingkari, berbohong, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Tapi dengar baik, kalau mata Tuhan yang tertuju kepada kita, kita tidak bisa kemanapun pergi. Dan bahkan kita tidak bisa lari dari pengawasan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ada rangkum 3 tahap dalam Mazmur 32 ayat ke-8 ini. Yang pertama adalah Tuhan siap menuntun kita. Coba yang di rumah yang siap dituntun Tuhan boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita boleh berkata, Tuhan tuntun. Ingat Musa mengatakan satu pujian yang indah. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Artinya Tuhan sendiri yang menuntun setiap kita, yang membawa kita menuju kemenangan demi kemenangan, menuju sukacita sampai ke sukacita yang lain. Sekalipun badai ada, pergumulan ada, masalah ada, Tuhanlah yang tetap menuntun kita. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Yuk bilang kanan kirimu, suami istri yang ikut ibadah online, kakak, adik, opa, oma, om, tante, bilang begini, biarlah Tuhan yang menuntun tangan kita, biarlah Tuhan yang menuntun hidup kita, dan biarlah Tuhan yang menjadi kepala atas hidup kita. Amen. Haleluya. Haleluya. Saya tidak pernah ada sampai saat ini bersama dengan keluarga jika bukan Tuhan yang menuntun keluarga kami.
Kami tidak akan pernah sampai sejauh saat ini. Bahkan kami boleh berkata Ebenezer, jika bukan Tuhan yang menuntun kami. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan siap mengajar kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan siap mengajar kita melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Teguran-teguran melalui firman Tuhan. Melalui apa? Pengalaman-pengalaman hidup yang diizinkan Tuhan terjadi. Melalui apa? Air mata yang mungkin keluar dari kelopak mata kita. Karena setiap air mata kita dalam Tuhan akan ditampung dalam kirbatnya. Melalui apa Tuhan mengajar kita? Mulai pengalaman hidup. Mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, mungkin tetangga kita, mungkin lingkungan kita. Segala sesuatu yang dibawa kontrol Tuhan terjadi tidak secara kebetulan. Sebab setiap kejadian di dalam Tuhan ada maksud ilahi yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Mungkin ada di antara kita komplain, Pak, tapi hidup kami hari ini menderita. Hidup kami susah. Anda tidak sendirian. Banyak orang mengalami kesusahan dan masalah. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita menghadapi semua itu. Saya mau katakan sekali lagi, kalau engkau mengizinkan Tuhan menuntun, Tuhan yang mengajar kita, masalah yang engkau hadapi itu hanya sementara. Pergumulan yang sedang terjadi itu hanya sementara. Kesulitan demi kesulitan yang kau hadapi tidak berlangsung selama-lamanya. Itu sementara. Dan orang yang berharap kepada Tuhan setelah waktu dan kehendak Tuhan akan mendapatkan jawaban, akan mendapatkan kelegaan, akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan sukacita. Bahkan mukjizat terjadi atas orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Anda jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mampu menolong. Tidak. Tuhan punya cara yang ajaib. Olehnya saya juga mendorong Bapak Ibu semua yang menikmati hadirat Allah, yang ikut ibadah online. Setelah ibadah silakan ada share ibadah ini ke kontak WA saudara, biar banyak orang boleh mengalami Tuhan. Dan Allah yang punya tujuan atas hidup kita, hidup atas setiap orang yang dikasihinya. Yang ketiga, sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan siap menasihati kita. Nasihat Tuhan tidak semena-mena ditegur secara frontal. Ada kalanya nasihat Tuhan itu melalui kejadian-kejadian yang kita alami. Ada kalanya nasihat Tuhan melalui mimpi-mimpi kita yang kita alami. Ada kalanya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nasihat Tuhan diberikan kepada kita atas kejadian-kejadian yang unpredictable, tetapi terjadi atas kehidupan kita. Bahkan anak-anak kecil pun bisa dipakai Tuhan untuk menasihati kita. Padahal itulah message ilahi yang disampaikan buat kita. Oleh sebab itu saya berdoa, di musim-musim pandemi seperti ini, jangan pernah keraskan hati. Jangan bangun tembok-tembok penolakan. Jangan bangun tembok-tembok pengenalan atas kemampuan kita sendiri. Tapi bangunlah keterbukaan supaya nasihat ilahi, supaya arahan sorga, supaya guidance Tuhan turun atas kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita melangkah berikutnya. Yuk kita buka Mazmur 123 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudaraku, tadi ayat sebelumnya di dalam kitab Mazmur 32, mata Tuhan tertuju kepada kita. Tetapi di Mazmur ini, Mazmur 123 ini, gantian mata kita memandang kepada Tuhan. Tuhan mengarahkan pandangannya atas kita, respon kita melihat kepada Tuhan. Ketika kita saling memperhatikan, percayalah, Tuhan berkata apa?
Kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Tuhan mengasihani kita, sampai Tuhan menjawab doa-doa kita, sampai Tuhan memberikan pergumulan kita jawaban, sampai Tuhan memberikan kepastian atas masalah kita, sampai Tuhan memberikan kelegaan atas kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Pak, bagaimana sikap kita? Saya akan berikan konklusi buat saudara. Saudara berbicara dalam hati saudara, ini penting. Bagaimana Pak menghadapi situasi pandemi, situasi yang sulit seperti ini? Yang pertama, saudara bercatat dan mari kita declare. Yang pertama, saudara berani berkata, selamat tinggal kegagalan. Ada amin? Yang pertama, saudara berani berkata di hadapan Tuhan, ketika Anda ada dalam Tuhan mengundang Tuhan masuk atas hidup saudara, yang memberikan kita hidup dan hidup yang berkelimpahan, kita berani berkata, selamat tinggal kegagalan. Amin. Yang kedua, di musim pandemi seperti ini, kita berani berkata di hadapan Tuhan, selamat tinggal dendam dan iri hati. Kalau orang lain lebih sukses daripada kita, ya kita mengucap syukur. Ada saatnya kok kita dipromosikan Tuhan. Kalau orang lain lebih dipakai dengan cara yang berbeda oleh Tuhan, nggak usah iri. Tuhan tahu talenta kita, Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi saya katakan, yang kedua, menghadapi situasi yang sulit ini, kita berani berkata, selamat tinggal dendam dan iri hati. Yang ketiga, bagaimana Pak menyikapi tentang situasi seperti ini seperti pengajaran Mazmur tadi? Yang ketiga adalah kita berani berkata, selamat tinggal sakit hati. Amen. Udah gampang Pak, Bu, saudaraku. Tapi saya ajar saudara, selamat tinggal sakit hati. Sakit hati semakin disimpan semakin menyakitkan. Yang keempat, sayonara kepada kekecewaan, sayonara kepada hal-hal yang tertolak. Haleluya. Yang kelima, bye-bye ketidaktaatan. Kita mau setia di hadapan Tuhan. Terus apa deklarasi kita Pak? Supaya kita menggenapi dalam Injil Yohanes 10:10 tadi Pak. Yang pertama, selamat datang keberhasilan. Bilang kanan kirimu, suami istri, kakak adik, opa, oma, om, tante. Bilang begini, selamat datang keberhasilan. Sebab keberhasilan itu mutlak milik orang-orang yang percaya dan yang tidak menyimpan keraguan. Yang kedua, saudara berani berkatakan, selamat datang damai sejahtera. Peace of Shalom. Damai sejahtera bukan karena pencapaian semata, damai sejahtera bukan karena harta berlimpah, tapi damai sejahtera karena Allah yang menuntun kita. Haleluya. Yang ketiga, selamat datang kekuatan baru. Mungkin beberapa bulan yang lalu, tahun lalu kita diomongin orang menjadi lemah. Saya mau katakan, kekuatan baru diberikan pada saudara. Bukan karena manusia, karena Tuhan yang memberikan peneguhan atas kita. Yang keempat, selamat datang kemenangan. Sebab kemenangan mutlak milik orang percaya. Sebab kemenangan milik orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab kemenangan adalah hal yang karena hasil daripada pembelaan. Yang kelima, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat datang perluasan berkat, perluasan ketaatan. Ingat doa Yabes. Dia berdoa di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan meluaskan patok-patok, kemah-kemah. Tentu di dalamnya ada berkat, tentu di dalamnya ada kesembuhan, tentu di dalamnya ada pemulihan, tentu di dalamnya ada rekonsiliasi. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jemaat GBI Epicenter of Mercy, sebagai gembala saya menekankan sekali lagi, ayo bangkit dalam pengharapan, ayo kuat dalam iman, tetap bergerak maju melangkah dinamis. Sebab di depan kita bersama dengan Tuhan, kita akan menuai sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Jangan kendor dengan Tuhan, jangan kendor dengan iman pengharapan, jangan kendor dalam persembahan. Saudara dimampukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang supranatural. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mustahil, Allah yang sanggup memberikan jawab dan kemenangan.
Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Nanti setelah sebelum doa berkat, saya akan ajak saudara untuk doa persembahan. Biar apa yang kita bawa di hadapan Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa Allah yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat arahan-arahan-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Biarlah kami hanya memegang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan atas hidup kami, satu-satunya Allah dalam hidup kami, satu-satunya pengharapan yang agung atas masalah, pergumulan dan badai yang menimpa kami. Kesembuhan milik kami, berkat hak kami, ketaatan yang kami bawa akan membuahkan perkenanan di hadapan-Mu. Materaikan setiap firman-Mu atas kami, semua jemaat GBI Epicenter of Mercy. Biar kami melihat kemuliaan, anugerah, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti atas kami. Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang ikut ibadah online. Ada di antara kami yang sedang lemah, bahkan ada yang sakit. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkata, aku datang kepadamu memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tentu dalam kesehatan, tentu dalam kekuatan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Hamba mengangkat tangan melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Dan sembuhlah Engkau. Ada di antara kami yang sedang bergumul dengan keuangan, masalah, dan bahkan pekerjaan. Di dalam nama Yesus, Engkau tidak mendesain kami meminta-minta, tetapi Engkau mendesain kami untuk hidup berkemenangan, bahkan hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin ada di antara kita sedang punya masalah, pergumulan yang seolah-olah menghimpit kita. Dengar baik, Tuhan berkata, di dalamku ada kemenangan dan sukacita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat teguran-teguran-Mu. Dan biarlah kami hidup seperti yang Engkau mau. Terima kasih Bapa. Sebagai ungkapan syukur kepadamu, rasa terima kasih kami buat pemeliharaan berkat dan campur tangan-Mu. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami akan membawa persembahan kami, mungkin melalui cash, mungkin melalui transfer. Di dalam nama Yesus, apa yang kami bawa semuanya adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami bawa persembahan kami dengan sikap hati dan sikap tubuh yang benar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami sadar segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Sebab kami sadar semua yang kami miliki, semua yang kami punya, semua yang kami nikmati berasal daripada Tuhan. Terima persembahan kami, mungkin persembahan perpuluhan, persembahan khusus diakonia, bahkan persembahan untuk pengadaan alat-alat. Di dalam nama Yesus, Engkau terima dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat ibadah online yang boleh kami adakan. Biar sukacita Allah senantiasa turun atas kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Arahkan imanmu hanya kepada Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah bisnis usaha pekerjaanmu, diberkati apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan. Pertolongan daripada Allah Roh Kudus senantiasa turun atas kita. Dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sekali lagi, jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, tidak usah keluar rumah dulu. Stay home, stay healthy. Jaga semua protokol kesehatan jadi atas kita. Bapak Ibu bisa mentransfer persembahan saudara di nomor rekening yang akan ditayangkan. Ada QR code dan nomor rekening yang tersedia untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.